Untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas setelah kita melihat apa itu vektor, ruang vektor, dan beberapa penggunaannya dalam menuliskan persamaan garis dan persamaan bidang, sekarang kita ingin melihat operasi perkalian pada vektor. Namun operasi perkaliannya ini didefinisikan secara khusus dan mempunyai arti tertentu. Jadi ada dua jenis operasi perkalian pada vektor. Yang pertama adalah perkalian titik atau dikenal dengan dot product, dan perkalian silang atau dikenal dengan cross product. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu panjang vektor dan bagaimana cara menghitung panjang vektor. Lalu kita akan masuk ke perkalian titik dan kita akan melihat kegunaannya dalam menentukan keortogonalan dari dua buah vektor, dan kita juga ingin mengenal proyeksi ortogonal. Kita juga akan lihat dengan menggunakan perkalian titik nantinya, dan kita juga akan membahas perkalian silang dan kegunaannya juga. Jadi pertama-tama kita mulai dulu dengan panjang vektor. Jadi pada R2 atau pada bidang, ini saya ilustrasikan, misalkan kita punya vektor sebagai berikut. Ini vektor A sebagai berikut, ini kita tuliskan komponennya A1, A2. Bagaimana cara menghitung panjang vektornya? Kita bisa lihat bahwa A1 di sini merupakan komponen horizontal. Jadi jarak dari titik 0,0, titik asal, ke ujung vektor A secara horizontal adalah A1, dan jarak vertikalnya itu adalah komponen kedua, yaitu A2. Dan kita bisa lihat segitiga ini adalah segitiga siku-siku, ya. Sehingga kita bisa peroleh di sini panjang vektornya dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, lalu kita akarkan. Nah, untuk notasi dari panjang vektor itu sendiri, biasa kita gunakan notasi seperti nilai mutlak, ya. Jadi ada garis lurus 2 sebagai berikut. Tidak jarang juga ada referensi yang menggunakan garis 2 seperti ini sebagai notasi panjang vektor, dan itu tidak masalah, ya. Serupa dengan panjang vektor di bidang, sekarang kita melihat panjang vektor di ruang, yaitu di R3. Jadi kita punya ini sistem koordinat ruang kita, X, Y, Z sebagai berikut. Misalkan kita punya vektor A, kita lihat dulu bayangan vektor A-nya di bidang XY, yaitu yang bagian ini, ya, di lantainya. Nah, bayangannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita lihat jarak dari titik asal pada sumbu X, ini adalah A1, dan jarak dari titik asal ke sumbu Y, ini saya perpanjang lagi sumbu Y, ini adalah A2. Berarti jarak yang miringnya ini panjangnya, tuh, ini adalah yang tadi, ya, tuh akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang bagian tinggi ini. Yang bagian ke atas ini mempunyai panjang A3. Maka dari itu kita bisa lihat segitiga siku-siku yang bagian ini, dan kita terapkan teorema Pitagoras. Sehingga kita dapatkan di sini panjang vektor A ini adalah akar dari akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikuadratkan ditambah A3 kuadrat. Sehingga menghasilkan bentuk sebagai berikut, ya. Akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dan harusnya Anda bisa menebak bagaimana perhitungan panjang vektor di ruang dimensi n, gitu. Yaitu tinggal Anda kuadratkan saja masing-masing komponennya, jumlahkan seluruhnya, lalu diakarkan. Nah, setelah kita mengenal panjang vektor, kita juga bisa mendefinisikan jarak. Di sini jarak antara dua titik, misalkan seperti itu, ya. Di sini dua titiknya kita gambarkan sebagai vektor posisi. Jadi kita ingin menghitung jarak antara ujung vektor A dengan B. Misalkan saya ilustrasikan di ruang. Maka dari itu, misalkan saya punya vektor A-nya sebagai berikut dan vektor B-nya sebagai berikut.
Maka dari itu jaraknya adalah panjang vektor ini. Misalkan saya buat vektornya seperti ini. Nah, ini adalah vektor A kurang B. Ya, jika kita ambil ujung vektornya terbalik, kita akan peroleh vektor B kurang A. Dan ini tidak masalah ya, karena jarak dari titik A ke titik B ya sama saja dengan jarak dari titik B ke titik A. Maka dari itu kita cukup menghitung panjang vektor A kurang B atau panjang vektor B kurang A itu sama saja. Selanjutnya, setelah kita mengenal bagaimana cara menghitung panjang vektor, kita punya satu buah istilah, yaitu vektor satuan. Sederhananya, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, kita akan lihat beberapa contohnya. Ini adalah IJK yang kita pernah temui. Ini adalah vektor-vektor pembangun basis baku yang sebelumnya. Jadi 100, 010, 001. Ini seluruhnya adalah vektor satuan karena mereka semua panjangnya 1. Namun, misalkan saya punya vektor U ini 221, ini bukan vektor satuan karena jika kita hitung panjang vektor U-nya, ini menghasilkan 3 ya. Akar 9 itu 3 bukan 1. Jadi dia bukan vektor satuan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat vektor satuan yang arahnya searah dengan U? Bisa. Caranya kita bisa bagi vektor U dengan panjang vektor U itu sendiri. Sehingga kita dapatkan vektor 2/3, 2/3, 1/3. Dan Anda bisa mengecek bahwa vektor ini adalah vektor satuan. Jadi biasanya kita simbolkan dengan E, ini indeksnya U. Ini menyatakan vektor satuan yang arahnya searah dengan vektor U. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang bagaimana cara menghitung panjang vektor dan istilah-istilah lainnya, yaitu vektor satuan, kita melihat komponen selanjutnya. Jadi biasanya jika kita punya dua vektor, kita bisa membicarakan sudut di antaranya, yaitu biasa kita kenal dengan sudut apit. Nah, ada beberapa kejadian sudut yang terbentuk di antara dua vektor. Yang pertama, misalkan saya punya vektor A sebagai berikut, namun vektor B-nya berhimpit dengan vektor A, namun beda panjangnya. Tentunya di sini tidak ada sudut yang terbentuk ya. Jadi misalkan saya namakan sudut apitnya itu theta, jadi tetanya di sini sama dengan 0. Nah, di sini saya beri catatan dulu bahwa sudut yang akan kita bicarakan ini dalam satuan radian ya. Saya tidak menggunakan satuan derajat di sini. Tentunya ada juga ilustrasi di mana terbentuk sudut apit bagian ini ya. Jadi misalkan ini A, ini B, ini vektor-vektornya, dan ini berarti tetanya sudut lancip. Sudut lancip ya. Dan kita juga bisa menemukan yang seperti ini. Dan ini membentuk 90 derajat, berarti ini kita sebutnya siku-siku ya. Siku-siku atau sudutnya 90 derajat, atau kita punya pi/2 ya, pi/2 radian. Dan kita juga bisa mempunyai bentuk vektor yang seperti ini. Ini sudutnya melebihi 90 derajat. Kita sebutnya ini tetanya sudut tumpul. Sudut tumpul ya. Nah, lalu kita juga bisa punya vektor A dan B-nya berlawanan arah. Akibatnya kita punya tetanya di sini 180 derajat atau pi radian. Nah, bagaimana dengan vektor yang seperti ini bentuknya? Apakah perhitungan sudutnya di sini? Ternyata tidak, karena kita hanya akan mengambil sudut terkecilnya di antara vektor A dan vektor B. Jadi, tetap saja yang diambil sudutnya yang bagian ini ya. Jadi, sudut apit antara dua vektor hanya kita batasi pada selang 0 sampai pi. Dengan 0 dan pi-nya termasuk ya, karena kita juga sudah melihat kasus di mana sudut apitnya 0 radian dan sudut apitnya pi radian juga ada di sini. Namun kita tidak akan menemui sudut yang lebih dari itu, karena kita akan selalu mengambil sudut yang terkecil. Itu sebagai perjanjian
untuk membicarakan sudut dua vektor. Sekarang kita masuk ke perkalian titik ya. Ini operasi perkalian yang pertama yang bisa kita lakukan pada dua buah vektor. Jadi perkalian titik ini didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi panjang A dikali panjang B dikali kosinus dari sudut apitnya. Dan ternyata ini bisa kita jabarkan jika kita mempunyai vektornya bentuknya per komponen, ditulis per komponen, kita bisa menghitung perkalian titik dengan cara sebagai berikut. Misalkan untuk vektor-vektor di bidang ya di R2, kita akan punya ini perkalian masing-masing komponennya. Jadi A1 kali B1, lalu A2 kali B2, lalu kita jumlahkan. Dan kita juga bisa memperoleh hasil yang serupa untuk vektor-vektor di ruang. Ya, di R3, kita punya A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3. Lalu seluruhnya kita jumlahkan. Jadi kita bisa membayangkan perkalian titik untuk vektor-vektor di dimensi yang lebih tinggi lagi, karena polanya akan selalu seperti ini. Nah, kita bisa amati dari definisi perkalian titik itu sendiri ya. Jadi kan tadi saya ambil contoh untuk dimensi 3, A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Jika kita pilih vektor B-nya itu menjadi vektor A, yang terjadi ini semua menjadi sebagai berikut, dan A1 kali A1 adalah A1 kuadrat, A2 kali A2 adalah A2 kuadrat, A3 kali A3 adalah A3 kuadrat. Dan ini tidak lain adalah panjang dari vektor A, namun dikuadratkan karena akarnya tidak ada di sini ya. Jadi kita bisa menghitung panjang vektor A dengan perkalian titik. Lebih tepatnya panjang kuadratnya. Nah, tadi kita juga punya perkalian titik. Ini melibatkan sudut apit ya. Jadi tadi mutlak A, maksud saya bukan mutlak A, tapi ini panjang vektor A, lalu dikali panjang vektor B, lalu dikali kosinus sudut apitnya. Kita tahu bahwa kosinus ini bisa bernilai macam-macam ya. Kosinus ini bisa bernilai negatif apabila dia ada di kuadran kedua sudutnya. Jadi ini untuk tetanya berarti di antara pi per 2 sampai pi. Gitu. Dia bisa sama dengan 0 untuk tetanya pi per 2. Dan dia akan selalu positif untuk tetanya berada di kuadran pertama ya. Maka dari itu kita bisa simpulkan di teorema poin kedua ini ya. Jadi sudutnya lancip jika hasil kali titiknya positif. Karena jika kita punya kosinusnya positif, panjang vektor itu tidak mungkin negatif ya. Jadi perkaliannya semuanya adalah perkalian bilangan positif ya. Di sini dengan catatan vektor-vektor A dan B-nya ini bukan vektor 0. Karena jika kita punya vektor 0, maka panjang vektornya menjadi 0. Nah, untuk sudut apit yang tumpul, ini diakibatkan karena kosinusnya yang negatif. Karena perkalian dua buah panjang vektor ini pasti positif jika vektor-vektornya tidak 0. Dan hasil kali titiknya akan bernilai 0 apabila kosinus tetanya tadi diperoleh tetanya pi per 2 atau dia siku-siku gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan kesimpulan ini ya. Saat sudut apitnya lancip, tumpul, atau siku-siku. Dan ada teorema-teorema lainnya, ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menghitung hasil kali titik atau perkalian titik. Yang pertama, perkalian titik ini bersifat komutatif, jadi bisa Anda balik perhitungannya. Ini bersifat distributif ya, jadi kita bisa mengalihkan seperti perkalian yang biasa yang Anda telah ketahui, namun ini perkaliannya untuk vektor gitu. Dan ini kita bisa mengelompokkan konstanta ya, pengalih konstantanya di mana saja ya. Ini bisa saja saya juga tuliskan A dikalikan titik atau didotkan dengan pengalihnya kali B seperti itu. Ini sama saja.
Dan ini sempat saya singgung tadi ya untuk poin keempat, karena kita tahu A dot A itu tidak lain merupakan panjang vektor A yang dikuadratkan. Maka dari itu dia selalu positif jika A-nya tidak 0 ya. Dan dia akan bernilai 0 apabila vektor A-nya adalah vektor 0. Setelah kita memahami perkalian titik, kita akan masuk ke istilah selanjutnya, yaitu tentang ortogonalan. Jadi di sini kita punya istilah, jadi dua buah vektor, ini disebut saling ortogonal, ini nama lainnya tegak lurus gitu, apabila hasil kali titiknya atau perkalian titiknya itu bernilai 0, atau dengan kata lain sudut apitnya merupakan sudut siku-siku ya, seperti yang kita sudah kenal dari istilah tegak lurus itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan saya punya 3 buah vektor di sini di R3, ada vektor A, vektor B, vektor C, kita hitung A dot B dan A dot C. Ternyata A dot B menghasilkan 0, ya, ini perhitungannya Anda bisa verifikasi sendiri, dan A dot C ini tidak menghasilkan 0, ya, dia menghasilkan 2. Jadi kita bisa sebut A ini ortogonal pada B, namun A tidak ortogonal pada C. Lebih jauh lagi, kita bisa sebut bahwa sudut apit di antara vektor A dan vektor C ini adalah sudut lancip ya, karena hasil kali titiknya menghasilkan hasil yang positif. Nah, selanjutnya kita melihat lagi ini istilah yang masih berhubungan tentang ortogonalan, yaitu tentang proyeksi ortogonal. Jadi jika kita punya vektor A ini tidak ortogonal dengan vektor B, kita bisa memaksakan atau lebih tepatnya membuat suatu vektor yang masih berhubungan dengan A yang ortogonal dengan B dengan cara membuat proyeksi ortogonal. Jadi apa itu proyeksi ortogonal? Saya akan ilustrasikan di R2, yaitu di bidang. Jadi misalkan saya punya vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini. Ini tentunya bukan dua buah vektor yang saling ortogonal ya, karena ini sudutnya lancip, sudut apitnya. Yang saya akan lakukan adalah saya lihat bayangan vektor A kepada vektor B. Jadi saya akan turunkan tegak lurus. Nah, vektor ini, vektor yang ini, yang saya beri warna yang berbeda, tentunya kita tahu ini adalah vektor yang searah dengan vektor B, namun beda ya panjangnya. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai suatu konstanta dikalikan dengan vektor B. Sebutlah seperti itu. Dan ini tidak lain merupakan proyeksi ortogonal pada B. Ya, ini proyeksi ortogonal A pada B. Yang ini, K kali B. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan jika kita lihat selisih antara A dengan K kali B, kita akan punya vektor bagian ini. Yang bagian ini ya. Ini adalah vektor A dikurangi K kali B. Dan ini adalah komponen ya. Jadi yang tadi saya sempat sebutkan, kita bisa membuat vektor yang masih berhubungan dengan A, yaitu vektor ini ya, A dikurangi K kali B yang ortogonal dengan B. Namun yang jadi masalah K-nya berapa? Nah, karena kita tahu fakta bahwa A kurang KB itu ortogonal dengan B, maka hasil kali titiknya 0 ya, karena sudut apitnya adalah sudut siku-siku. Dan kita bisa terapkan ini sifat distributif ya. Jadi A dot B dikurangi K kali B dot B. Jadi kita bisa melakukan sedikit pindah ruas ya. Dan kita akan peroleh K-nya adalah A dot B dibagi B dot B. Maka dari itu kita bisa simpulkan proyeksi ortogonal A pada B ini adalah K dikali B tadi ya. Nah, K-nya siapa? Tadi yang sudah kita sempat cari, yaitu A dot B dibagi dengan B dot B. Nah, di sini B dot B, ingat, kita bisa tuliskan dia sebagai panjang vektor B kuadrat ya. Maka dari itu kita bisa tuliskan rumus ini menjadi A dot B dibagi panjang B dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang B.
yang bagian suku kedua ini tidak lain merupakan EB ya. Jadi ini adalah vektor satuan dengan arahnya adalah vektor B. Lalu ada istilah lain yaitu tentang komponen sepanjang A. Ini kita nyatakan sebagai proyeksi ortogonal. Jadi komponen V sepanjang A ini dinyatakan sebagai proyeksi ortogonal dari vektor V pada vektor A. Sedangkan selisih dari komponen V sepanjang A dengan vektor V itu sendiri, ini yang tadi kita lihat yang ortogonal. Jadi kita sebut sebagai komponen yang ortogonal pada. Sebagai contoh perhitungan, ya ini sebenarnya tinggal kita hitung saja hasil kali titiknya. Jika diberikan A dan B-nya dituliskan dengan perkomponen seperti ini, kita cukup hitung. Ini bagian A dot B, ini bagian B dot B ya. Lalu kita kalikan dengan vektor B. Dan hasilnya ini adalah min 1 ya. Jadi mungkin bisa Anda verifikasi ulang perhitungannya. Jadi tinggal kita kalikan min 1 dengan vektor 212. Kita punya minus 2, minus 1, minus 2. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menghitung perkalian yang kedua, yaitu tentang perkalian silang atau cross product. Perkalian silang ini sebagai catatan, dia hanya berlaku pada vektor yang berada di dimensi 3 atau di R3. Jadi di sini saya tuliskan vektor A ini adalah A1, A2, A3, dan vektor B ini adalah B1, B2, B3. Hasil kali silangnya atau A cross B, hati-hati ini penggunaan tandanya tidak boleh diubah ya. Jadi ini harus tanda silang seperti ini, perkalian yang tanda silang. Ini bisa kita hitung dengan menghitung determinan matriks 3 kali 3 berikut. Dengan IJK itu adalah vektor-vektor satuan yang tadi ya, yang 100, 010, dan 001. Dan sebagai catatan, tadi saya sempat sebut bahwa perkalian silang ini hanya berlaku di R3 ya. Jadi untuk vektor-vektor yang ada di dimensi 3. Jika diberikan vektor-vektor di bidang, maka kita bisa paksakan vektor tersebut itu sebagai vektor yang ada di ruang dengan menambahkan komponen ketiganya yaitu 0 gitu. Jadi kita masih bisa menghitung hasil kali silang, namun kita paksakan komponen ketiganya itu 0. Dan untuk catatan kedua, jika Anda kurang senang dalam menggunakan rumus ini, kita bisa melakukan pembabaran yang baris pertama pada determinannya, sehingga kita bisa dapatkan rumus sebagai berikut ya. Ini per komponen. Ini sama saja. Selanjutnya, ini berikut adalah ini beberapa sifat pada perkalian silang ya. Jadi yang pertama, kita harus hati-hati bahwa perkalian silang ini tidak komutatif ya. Jika ditukar urutannya, yang berubah adalah ini, ada tanda negatifnya. Ingat bahwa perkalian silang adalah determinan 3 kali 3. Jika Anda tukar B dengan A, maka sama saja dengan menukar dua buah baris. Ingat apa yang terjadi jika Anda menukar dua buah baris pada perhitungan determinannya, tentunya ini menghasilkan determinan yang bagian negatifnya. Maka dari itu muncul tanda minus di bagian ini. Dan di poin kedua, ini kita bisa lihat bahwa hasil kali silang ini bersifat distributif ya. Dan ini poin ketiga ini menunjukkan bahwa ini jika kita kalikan dengan suatu konstanta, kita bisa sisipkan konstantanya di vektor manapun, tidak masalah. Dan di poin keempat, ini mirip seperti perkalian pada umumnya ya. Jadi hasil kali silang antara vektor A dengan vektor 0 itu adalah 0. Ingat, jika kita punya satu buah vektor 0, artinya kita sebagai contoh B-nya adalah vektor 0. Kita lihat bahwa kita menghitung determinan dengan baris 0. Determinan dengan baris 0 itu selalu 0 ya hasilnya. Maka dari itu kita akan mempunyai vektor 0. Dan ini A cross A itu 0. Kenapa? Karena jika kita punya determinan dengan dua buah barisnya sama, itu pasti 0 juga determinannya ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini cross product ini
lebih tepatnya jika dia sejajar, dua buah vektor yang sejajar, kan artinya dia berkelipatan gitu. Pasti hasil kali silangnya 0 gitu. Bukan mirip ya, lebih tepatnya. Ya, ini analog ya, analog dengan perkalian titik. Jika kita punya dua buah vektor yang ortogonal, maka hasil kali titiknya 0. Nah, sekarang jika kita punya vektor yang sejajar, maka hasil kali silangnya yang 0. Nah, untuk sifat selanjutnya, ini adalah sifat campuran ya. Ini campuran antara hasil kali titik dengan hasil kali silang ya. Ini adalah sebagai berikut. Jadi ini seakan-akan seperti menukar posisi ya, menukar posisinya saja. Dan untuk poin ini, saya mau tekankan poin ini. Ini artinya apa? Artinya, jika kita punya dua buah vektor A dan B, vektor A cross B itu akan tegak lurus atau ortogonal dengan vektor A, dan dia juga akan ortogonal dengan vektor B ya. Jadi ini kurang tepat ya. Ini harusnya 0 skalar saja ya, bukan 0 vektor ya. Karena ingat bahwa hasil kali titik atau perkali titik ini menghasilkan skalar. Namun perkalian silang ini menghasilkan vektor ya, itu berbeda. Jadi ini yang perlu diingat-ingat bahwa hasil kali silang atau perkalian silang dari dua buah vektor itu menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan pengali-pengalinya gitu. Dan dua buah poin terakhir ini menyatakan perhitungan dari panjang hasil kali silangnya sendiri ya. Dan jika kita gunakan A dot B, ini sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cosinus theta, dengan tetanya adalah sudut apit, maka kita bisa peroleh rumus berikut ya. A cross B ini adalah panjang A dikali panjang B dikali sinus theta. Jadi ini kita punya dua buah rumus yang bisa kita bilang mirip. Nah, penggunaan untuk hasil kali silang itu salah satunya adalah bisa kita gunakan dalam menghitung luas jajaran genjang. Jadi jika kita punya vektor A dan vektor B sebagai berikut, maka dari itu kita bisa membentuk jajaran genjang. Ya. Nah, ini jajaran genjangnya, luasnya bisa kita hitung dengan menghitung panjang dari vektor A cross B itu sendiri. Nah, spesialnya ini kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh perhitungan luas, namun ini luas segitiga gitu. Nah, yang berbeda di mana jika kita punya di sini kan ada 3 buah titik ya. Bayangkan kita punya 3 buah titik. Ini ilustrasi saja, tidak sesuai dengan angkanya ya. Misalkan kita punya PQR seperti ini. Kita bisa membuat jajar genjang terlebih dahulu. Kita hitung luasnya, lalu kita bagi 2. Nah, jadi untuk menghitung luas segitiga, kita cukup hitung luas jajaran genjangnya, lalu kita bagi 2. Namun kita harus buat dulu vektornya ya, jadi kita punya 2 buah vektor di sini, vektor A dan vektor B. Kita cukup selisihkan saja di sini, lalu kita hitung luasnya dengan cara menghitung panjang dari cross product, kita bagi dengan 2. Di sini verifikasi saya serahkan kepada Anda ya. Jadi ini detail perhitungan tidak saya tampilkan. Di sini Anda bisa cek perhitungannya bahwa hasilnya harusnya adalah 4/11. Maka dari itu, jika Anda pernah mendengar di sini, kita bisa lihat lagi sifat yang terakhir ini ya sebagai penutup. Anda pernah mendengar bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali A kali B kali sin theta. Nah, ini tidak lain merupakan bagian dari sifat yang ini, karena ini bayangkan Anda punya segitiga sembarang dengan buah-buah sisinya diketahui panjangnya dan sudut apitnya. Ini tidak lain merupakan panjang dari vektor A, misalnya saya sebut ini vektor A, panjangnya adalah A gitu, seperti ini, dan saya punya vektor B dengan panjangnya adalah sebagai berikut. Maka dari itu ini adalah luas segitiga yang sudah pernah kita
kita pelajari saat SMA. Untuk selanjutnya, kita akan memanfaatkan hasil kali titik ini dan hasil kali silang untuk menyatakan bentuk lain dari persamaan garis dan persamaan bidang di ruang.